Pemirsa, proyeksi perlambatan ekonomi dunia dan resiko resesi yang terjadi di negara-negara maju tahun ini masih akan menjadi tantangan besar bagi pelaku bisnis hulu migas di Indonesia. Bagaimana pelaku bisnis hulu migas ini menghadapi tahun ini dan seperti apa prospek bisnis hulu migas tahun 2023 di tengah ancaman geopolitik yang belum berakhir. Kita saat ini sudah terhubung dengan Ketua Komite Investasi atau Investment Committee Chairman Aspermigas, Mose Rizal. Mas Mose, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Mose, tahun lalu ketika Rusia masuk ke Ukraina itu langsung membuat harga gas terutama naik dahsyat karena ekspor gas Rusia Ukraina juga terganggu, terutama Ukraina. Kalau tahun ini apakah bagaimana proyeksi harga gas dan juga minyak kemudian di tengah-tengah perang Rusia Ukraina yang masih terjadi dan juga ada ancaman geopolitik yang lain, Mas Mose? Iya, jadi memang patokannya harga minyak, minyak juga naik tahun lalu sampai sempat lewat di harga $100 ya. Ya. Setelahnya turun dan cukup stabil di 90, sekarang sudah di mungkin sekitar 85, 87 ya. Tahun ini kemungkinan memang ya semua tergantung perang Ukraina ya, kapan selesai. Yang tahu itu mungkin dari sisi Rusia kapan mereka menyelesaikan perang Ukraina. Nah, menurut saya itu stabil di 80 atau mungkin bisa turun ke 70 dan stay di 70. Oke, kalau sebetulnya tahun lalu itu dampaknya kepada bisnis atau investasi migas nasional itu seperti apa ya, Mas Mose? Apakah memang benar-benar kemudian mempercepat juga eksplorasi dan eksploitasi karena mahalnya harga jual, atau sebetulnya tidak berdampak banyak kepada investasi migas khususnya di hulu nih, Mas? Oke, jadi sebenarnya menurut data dari SKK Migas, tahun lalu itu investasi di hulu migas di Indonesia itu cukup meningkat ya, dibandingkan tahun sebelumnya 2021. Memang kenapa? Karena memang sebenarnya lebih ke efek pandemi ya. Banyak yang tadinya offline di 2021 akhirnya mulai online lagi, mulai aktif kembali ya, karena pandemi sudah mulai mereda dan mereka menggelontorkan investasinya. Namun dari sisi produksi justru menurun dan tidak mencapai target ya. Tidak mencapai target yang dicanangkan oleh SKK Migas. Memang karena yaitu tadi mereka berusaha untuk recoup dari lepas keluar dari pandemi ini, jadi banyak sekali biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksinya on stream dan meningkatkan produksinya gitu. Jadi, nah tahun ini harapannya adalah lebih meningkat lagi ya, proyeksi dari SKK Migas ditargetkan sekitar 15 miliar US dollar ya di tahun ini, which is peningkatan sekitar 2 sampai 3 billion US dollar. Ya. Padahal di tahun lalu tidak tercapai ya, Mas Mose? Iya, memang produksi targetnya tidak tercapai, mungkin ya bisa jadi karena target dari SKK Migas terlalu tinggi, bisa aja. Namun kita berharap memang tahun ini produksi akan sedikit meningkat ya. Ada cahaya di ujung tunnel. Jadi dengan sejalan dengan meningkatnya investasi di hulu migas di dalam negeri di Indonesia. Oke, kalau melihat minat dari para investor, Mas, terutama investor migas di hulu ya, itu masih cukup tinggi di kondisi sekarang atau memang makin berkurang? Saya mau mengaitkannya dengan mobil listrik nih, kendaraan listrik yang sering disebut sebagai pembunuh bisnis minyak dan gas yang secara tradisional memang dibutuhkan mobil-mobil combustion begitu, ICE, yang kemudian kan tidak dibutuhkan lagi ketika electric vehicle ini makin banyak, bukan hanya di luar tapi di Indonesia juga. Bagaimana dampaknya itu, Mas Mose? Oke, pertama biar kita semua tahu bahwa untuk minyak itu mayoritas produksi minyak itu bukan digunakan untuk energi.
Oh, Justru untuk barang-barang ya baju kita, ya meja, oh, komputer kita itu semua terbuat ada bagiannya terbuat dari minyak. hmm, Ya, jadi saya lihat minyak ya dalam mungkin 50 tahun ke depan nggak akan mati. hmm, Ya, terus kedua dari sisi gas. Nah, gas ini adalah sumber energi yang cukup potensial dan cukup ramah lingkungan. hmm, Ya, walaupun memang ada CO2-nya yang nah, Eropa itu sudah puluhan tahun bertransisi menggunakan gas. Ya, hmm, Eropa itu transisinya gas dan nuklir mereka. Nah, sampai sekarang pun Eropa sendiri pun masih ketergantungan terhadap fosil, ya, hmm. termasuk minyak, termasuk Oke, batu bara, ya, ya. ya, Jadi kalau dilihat ke depannya, prospek gas ini masih sangat 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 besar dan masih lama, hmm, panjang. Karena gas juga dibutuhkan oleh industri, ya. hmm, Kita juga nggak mau kan biaya apa biaya listrik kita atau ya, biaya produksi produk-produk yang kita beli itu meningkat bisa 2 kali sampai 3 kali lipat, hmm, ya. Jadi saya lihat memang apalagi Asia, Eropa sudah dulu, Amerika juga sudah mulai bertransisi ke hmm, renewable. hmm. Asia ini akan melit, ya. Oke. Cina sudah sebagai Jadi, the best, jadi ya. Mas Mose memang kendaraan listrik atau penggunaan dan produksinya yang di Indonesia pun digencarkan ya beberapa tahun belakangan ini. Pabrik baterai mobil listrik saja sudah mulai akan beroperasi tidak lama lagi. Itu Ya. tidak menekan minat investor hulu migas, Mas? Kenyataannya tidak. Hmm. Ya, kenyataannya tidak. Apalagi ada perang Ukraina juga memang membantu juga, ya. Hmm. Tapi di lain sisi, Hmm. harga itu sudah mulai meningkat sebelum perang itu terjadi. Oh, oke. Ya, Mungkin karena jadi itu recovery habis pandemi mungkin ya? betul, betul. Karena Iya, kebutuhan setelah recovery, kebutuhan meningkat, terus iya. ada nggak cuma dari fundamentalnya aja, tadi sentimen investor sendiri pun juga mengira, wah nanti tahun depan nih Hmm. akan meningkat nih permintaan, jadi Oke. mungkin kita bisa investasi. Ya, Mas Mose, untuk ya, masalah regulasi, kan ya. ini secara tahunan kita sering bicara itu Hmm. menjadi salah satu faktor yang mengurangi minat investor untuk mengeksploitasi atau mencari ladang baru di Indonesia. Ini sudah solve atau tidak untuk tahun ini? Iya, jadi memang Indonesia ini bersaing dengan negara-negara lain untuk mencari investor. Ya. Ya, tetangga kita Malaysia, Vietnam juga mencari investor. Ya, Mm-mm. jadi kita harus bisa lebih baik, ya, apa yang kita tawarkan itu bisa lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kita yang negara-negara lain tersebut. Dari sisi regulasi, sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah cukup fleksibel, Mm. ya, terbuka, tapi memang keterbatasannya adalah undang-undang migas yang saat ini. Mm. Jadi makanya untuk kita bisa reformasi, makanya saya bilangnya reformasi bukannya perubahan lagi, Ya. tapi harus reformasi, itu membutuhkan undang-undang migas yang baru. Mm. Ya. Nah, itu yang sudah dibahas ya udah berapa Lama ya. tahun kali dibahas, nggak keluar-keluar. Ya. Ya, nah kita berharap ini bisa secepatnya dikeluarkan, ya kalau bisa sebelum pemilu lah, karena kalau pemilu nanti nunggu lagi kan Tunggu lagi ya. pemimpin baru pula, ya gitu. Iya. Jadi ini yang kita harapkan, karena kalau enggak Iya. ya sefleksibel apapun pemerintah ini masih terkendala dengan Iya. undang-undang migas yang ada sekarang. Baik, jadi ini terakhir Mas Mose, kalau Menteri Keuangan mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2023 optimis dan waspada. Kalau Aspermigas melihat prospek industri migas seperti apa, Mas? Betul, kita lihat pergerakan misalkan harga energi yang cukup tinggi dan Hmm. 2023, Hmm. ya, thanks to Ukraina and Russia, Ya, kemungkinan masih tetap tinggi, ya. Dan permintaan terus memang tetap baik, meningkat, dan potensi Indonesia dari sisi komoditasnya luar biasa, baik. ya. Kita aja sudah ekspor LNG ke Ya, ya. ke ke Eropa, Oke. Jadi tetap jadi optimis jadi ya. optimis, yes. Baik, terima kasih Ketua Sama-sama. Komite Investasi Aspermigas Mose Rizal. Terima kasih Mas Mose. Terima Selamat kasih pagi. Mas Leo.